Pagi hari ini ada kemungkinan ini merupakan khotbah saya yang terakhir mengenai Roh Kudus dalam rangkaian firman mengenai Roh Kudus yang saudara sudah dengarkan mungkin sekitar 1 bulan. Saya akan coba tutup dengan satu pengertian yang utuh, dengan pengertian yang penuh. Selain saya akan sedikit mengulang sedikit supaya saudara tahu mengenai Roh Kudus ini. Dan tujuan akhirnya adalah saudara bukan hanya mengerti soal Roh Kudus, tapi saudara mengalami akan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Mari lihat sekali lagi ayat yang sangat terkenal, ayat yang berkali-kali dibacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16. Ini adalah ayat dasar, ayat mula di mana Yesus menjanjikan akan Roh Kudus. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku Yesus akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain atau Parakletos, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, supaya Dia bersekutu dengan kamu selama-lamanya, supaya Dia koinonia dengan kamu selama-lamanya. Nah, ayat ini merupakan ayat yang Yesus itu ucapkan sendiri dan janji bagi kita semuanya, sehingga saat ini saya dan saudara itu Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos. Karena pada waktu itu Yesus akan naik ke surga. Setelah sekian waktu Dia akan naik ke surga, dan siapa yang akan mendampingi murid-muridnya? Selama ini murid-muridnya itu mengikuti Yesus, mereka di dalam pengarahan, dalam penjagaan Yesus. Selama ini mereka ada di dalam covering Yesus, dan ketika Yesus harus naik ke surga, lalu siapa yang akan menemani mereka? Siapa yang akan menolong mereka? Belum lagi ditambah ketika Yesus sebelum naik ke surga, Dia berikan amanat agung yang terakhir, pergi jadikan semua bangsa muridku. Menjadi murid Yesus itu sebuah perjalanan yang acap kali tidak mudah. Betul ya? Menjadi murid Yesus, menjadi orang percaya yang betul-betul mengikuti dan melakukan apa yang Yesus lakukan itu sudah tidak mudah. Apalagi selain menjadi sementara kita ini menjadi murid Tuhan, lalu kita harus menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi pekerjaan saya dan saudara sangat-sangat banyak. Tapi pada waktu itu murid-muridnya mereka ada Yesus yang terus mengarahkan, yang terus menolong, yang terus memimpin. Dan pada waktu Yesus naik ke surga, Dia katakan sebelum Dia naik ke surga, Dia janjikan, aku akan minta kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong, seorang Parakletos yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan itu terjadi pada waktu Pentakosta, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, di dalam Pentakosta lalu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Nah, jadi sejak itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupannya. Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupannya. Sejak dia percaya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah tunjukkan bahwa sebetulnya Roh Kudus juga bekerja di antara orang-orang yang belum percaya. Dengan cara apa? Menyadarkan mereka akan dosa dan menyadarkan mereka akan kebenaran dan menyadarkan mereka akan penghakiman. Jadi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang yang belum percaya supaya mereka percaya. Nah, ketika saudara dan saya percaya, Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan saudara, lalu tinggal dalam kehidupan saudara. Nah, pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai penuh dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan saudara, Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Pribadi Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kita akan lanjutkan saudaraku. Karena itulah tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah penuh dengan Roh Kudus.
Nanti kita akan tahu apa bedanya antara Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saya dan saudara, dan Roh Kudus memenuhi akan kehidupan saya dan saudara. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa ayat. Sejujurnya cukup banyak ayat, seperti kebiasaan kalau saya khotbah selalu banyak ayat. Karena itulah yang jauh lebih penting daripada saya bercerita ngalor ngidul. Saya akan tunjukkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika saudara membaca ayat ini, saudara akan perhatikan, ya, perhatikan bahwa bagian-bagian yang kata-kata penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-67, dan Zakaria, ayahnya, yaitu ayah dari Yohanes Pembaptis, dikatakan penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Nah, perhatikan kata penuh ini, itu mengindikasikan kalau misalkan begini, Roh Kudus tinggal. Roh Kudus tinggal, ada satu kesan bahwa Roh Kudus tinggal dan tidak terlalu aktif, meskipun sebetulnya dia selalu aktif mengingatkan saya dan saudara. Tetapi ketika dia memenuhi, dia itu mengontrol sepenuhnya, dia menguasai, dia memimpin sepenuhnya dengan semua kemampuannya, seperti yang dikatakan, lalu Zakaria penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Sebelumnya dia belum bernubuat, tetapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, lalu dia bernubuat. Lanjutkan. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, ada di bawah kendali, ada di bawah pimpinan daripada Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, kata penuh ini artinya adalah terus menerus dipenuhi, terus menerus dikendalikan, terus menerus dipimpin, terus menerus dikontrol oleh Roh Kudus. Ayat berikutnya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini ketika Pentakosta, ketika pencurahan Roh Kudus pertama kali, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka mulai berkata-kata juga dalam bahasa Roh. Dalam ayat-ayat yang lain mereka berkata-kata di dalam bahasa Roh. Bahasa Roh itu adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus bersama dengan roh kita, berdoa dalam bahasa roh, menyembah dalam bahasa roh, dalam ucapan-ucapan yang manusia tidak paham, tapi Tuhan itu paham. Nah, bahasa roh memang itu untuk membangun akan iman kita. Sekalian sebelum saudara mungkin, Pak, saya kok belum bahasa roh. Saudaraku, sebetulnya ketika saudara percaya, lalu saudara dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebetulnya Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berbahasa roh sekarang ini dan saudara ingin, saudara hanya percayakan kebenaran itu, rindukan itu, minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau bahasa roh itu, supaya imanku itu kuat. Memang bahasa roh itu adalah untuk membangun iman kita secara pribadi. Memang orang lain tidak tahu. Kalau bernubuat itu orang lain tahu. Nah, memang dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, saya biasanya tidak akan terlalu panjang berbahasa roh, kecuali, nah begitu saya berbahasa roh, saya akan minta kepada Tuhan, Tuhan maksudnya apa? Supaya apa? Semua orang boleh dikuatkan. Kalau di rumah saya akan berbahasa roh lama-lama. Tapi kalau di sini saya akan berbahasa roh, nah begitu berbahasa roh, saya akan berdoa, Tuhan maksudnya apa? Kalau saudara perhatikan kadang-kadang Bu Indah juga keluar bahasa roh yang aneh itu. Yang aneh itu lalu dia lalu sampaikan akan firman Tuhan. Nah, itu untuk pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, Paulus katakan, aku berbahasa roh lebih dari kamu semuanya. Nah, perhatikan, penuhlah mereka, Roh Kudus mengontrol mereka. Berikutnya, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus,
Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, pada waktu itu dia berdoa, dia menerangkan kepada para pemimpin umat dan tua-tua, dia menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan penuh dengan Roh Kudus. Dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus ini sebetulnya juga mengandung arti dipenuhi terus-menerus, dipenuhi berkali-kali. Nah, saudara masih ingat awal pertama saya sampaikan pelajaran mengenai Roh Kudus. Yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya adalah Dia mau supaya saudara dalam kehidupan sehari-hari. Benar, dalam kehidupan sehari-hari, saudara itu dipenuhi Roh Kudus, saudara dipimpin Roh Kudus, saudara ditolong oleh Roh Kudus, saudara dikendalikan oleh Roh Kudus, saudara diberi hikmat oleh Roh Kudus, saudara diinspirasi oleh Roh Kudus. Betul, itu dalam kehidupan sehari-hari. Saudara tidak harus nunggu kebaktian pencurahan Roh Kudus, saudara tidak harus menunggu. Kadang-kadang ada begini, kadang-kadang kita, saya mau didoakan oleh orang yang pengurapannya kuat, yang Roh Kudusnya banyak, supaya ditambahkan kepada saya. Saudaraku, kalau itu ada kesempatan sebetulnya tidak salah, tetapi perhatikan baik-baik, Ketika saudara hanya menantikan kebaktian pencurahan Roh Kudus, waduh, ini Roh Kudus sudah habis di dalam hidup saya. Loh, memangnya baterai HP saudara yang sudah lowbat. Roh Kudus dalam hidup saudara itu tidak bisa lowbat. Itu tidak bisa lowbat, itu tidak bisa. Yang ada adalah saudara tidak menyadari dan tidak mengandalkannya. Kadang-kadang ada orang-orang, ada kebaktian di mana saudara didoakan itu untuk memantik, untuk menguatkan kembali saudara. Tapi sebetulnya saudara harus tahu kebenarannya. Pak, saya minta tolong didoakan, Bapak kan urapannya kuat supaya Roh Kudusnya nambah ke saya. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Kenapa? Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara, yang sekarang ini ada, dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya, dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan semua hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa itu sama, porsinya sama, pribadinya sama. Kan tidak begini, oh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Pak Kris itu separuh. Kan tidak bisa. Pribadinya Roh Kudus ya ada dalam kehidupannya Kris. Oh Pak, dia kan bukan pengkhotbah, Roh Kudusnya kecil. Loh, memang ada Roh Kudus ukuran S, ukuran medium, ukuran L. Ya, kalau ukurannya kalau ukurannya mengikuti ukuran tubuh saudara, ya Pak Kris butuh yang XL. Ya Pak ya, ya Olive mungkin butuh XXL mungkin. Saudaraku, pribadi Roh Kudus itu ya pribadi Roh Kudus, itu penuh dalam kehidupan saudara. Memang kadang-kadang ketika kita ayo doakan saya pengurapan, itu kadang-kadang memberi kesan begini bahwa ada orang-orang tertentu yang Roh Kudusnya itu banyak. Ada kesan seperti itu. Saudaraku, saudara baca Alkitab, itu tidak seperti itu. Nah, saudara dan saya harus mulai betul-betul iman saudara. Itu seperti yang kata firman, bukan pengalaman. Loh Pak, tapi ketika saya didoakan saya geblak. Loh ini loh buktinya. Kepala saya benjol. Wah itu karena dipenuhi Roh Kudus, wabot Pak geblak saya. Saudaraku, tidak begitu. Ada momen-momen kebaktian pengurapan Roh Kudus. Itu sebetulnya adalah untuk memantik iman saudara dan saya, supaya saudara menyadari, saudara merasakan dan saudara mengandalkannya. Dan begitu saudara menyadari dan mengandalkannya, Roh Kudus akan memenuhi, mengendalikan, memimpin saudara dan saya. Sehingga ketika saudara melakukan apapun dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berespon, dalam menanggapi sesuatu, dalam pelayanan, dalam apapun, ketika Roh Kudus itu memenuhi, mengendalikan, itu betul-betul akan terjadi hal-hal yang ajaib. Saudara akan menjadi berhasil. Lupa, tapi kan itu katanya itu penuh. Berarti kan sebelumnya kurang. Nah, pengertian kata penuh di sini saudaraku, itu adalah begini. Itu seperti dia mengendalikan secara optimal. Contoh begini. Di mobil, itu kan ada mesin.
Ya, katakanlah mobil saya, Innova, Kijang Innova, itu ada mesin diesel 2500 cc. Nah, mesin itu kan ada di situ dengan kapasitas maksimal, ada di situ. Lalu saya jalan pelan. RPM-nya hanya naik di 1000-1500. Itu jalan pelan. Kapasitas mesinnya tidak terpakai penuh. Betul ya, tidak terpakai penuh. Lalu saya pergi ke Bandung atau ke Jakarta lewat jalan tol. Lalu saya injak gas lebih dalam, sehingga mesinnya juga bekerja lebih kuat lagi di kecepatan 100 km per jam, tidak boleh lebih, 100 km per jam. Dibandingkan dengan pada waktu saya jalan pelan, dengan saya jalan 100 km per jam, apalagi kalau jalannya naik, itu kapasitas mesin yang terpakai ini lebih besar. Ini lebih besar. Lalu kalau naik panjang seperti di perjalanan dari Bandung ke arah Cikampek itu kan naik panjang. Nah itu kan dia akan membutuhkan energi yang sangat besar. Nah bisa dikatakan begini, pada waktu saya perjalanan dari Bandung ke Jakarta, itu mesin itu, ya mobil ini itu penuh dengan mesin. Artinya mobil ini penuh dengan daya yang tersedia di mesin itu. Jadi mesin itu mengeluarkan seluruh dayanya. Itu jadi kuat sekali. Nah dibandingkan pada waktu jalan pelan, dia hanya mengeluarkan daya atau kekuatan mesin mungkin hanya 20%. Tapi kan bukan berarti ketika saya jalan pelan, mesinnya mengecil. Mesinnya mengecil. Bukan berarti begitu. Lalu kalau saya ngegas, jalannya naik, lalu mesinnya membesar. Tidak, mesinnya sama, hanya terpakainya kadang-kadang kecil, kadang-kadang terpakai penuh. Demikian juga dengan Roh Kudus. Alkitab mengatakan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak katakan dia akan menyertai kamu. Keluar masuk, naik turun. Tidak saudaraku. Kita harus iman kita dasarkan pada firman yang benar. Bukan kepada pengalaman, Pak, tapi rasanya loh Pak. Itu kalau habis didoakan, itu mentok, itu rasanya. Nah kita tidak pakai iman rasanya. Tapi iman berdasarkan firman. Lanjutkan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Ini pada waktu ada orang-orang dalam jemaat, mereka tidak mendapatkan pertolongan, lalu mulailah ada pelayanan untuk pelayanan kasih, ya pelayanan diakonia. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh. Yang artinya hidupnya dikendalikan oleh roh, hidup di bawah pimpinan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, yaitu tugas pelayanan kasih, tugas diakonia itu. Lalu 7 ayat yang ke-55, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini pada waktu dia mau dirajam, saudara. Mau dirajam, tapi dia tetap penuh dengan roh. Yang dia lihat bukan batu, yang dia lihat bukan perajam, yang dia lihat adalah Allah dan Yesus yang berdiri di sebelah kanannya. Dia melihat kemuliaan Allah. Kalau saudara melihat, saudara penuh dengan roh, saudara akan melihat kemuliaan Allah, saudara akan melihat campur tangan Tuhan, saudara melihat akan karya Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan melihat istrimu beda, saudaraku.
Ya, kalau saudara dipenuhi dengan iri hati dan dengki, saudara akan jengkel dengan istrimu, tidak puas dengan istrimu, akan gremeng semuanya dan sebagainya. Tapi kehidupan orang yang dipenuhi roh itu beda. Dia melihat apa yang Roh Kudus bisa kerjakan. Dan ini dalam kehidupan sehari-hari. Loh Pak, itu bukannya kalau kudus itu kalau pas kita khotbah, pas kita pelayanan, tidak saudaraku. Memang iya. Kadang-kadang ketika kita sedang melayani, sedang on fire begitu, Roh Kudus mengendalikan semuanya. Itu betul. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu, Parakletos itu akan menolong saudara selama-lamanya, tidak keluar masuk. Jadi artinya yang dimaksud Yesus adalah dia akan menolong saudara dari hari ke hari dalam setiap apapun yang saudara lakukan. Benar, dalam setiap apapun yang saudara lakukan, ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan bertindak, saudara akan melakukan, berpikir seperti yang dipikirkan Kristus, dan melakukan seperti yang dimaui Kristus, dan menghasilkan seperti hasil yang dijanjikan Kristus. Jadi itulah penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Berikutnya 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudara perhatikan, Roh Kudus itu menolong orang-orang ini ketika dalam pencobaan, ketika dalam pelayanan, ketika dalam semua urusan, bahkan ketika sedang dianiaya pun, itu Stefanus dikatakan penuh dengan roh. Ketika saudara sedang dianiaya, saudara sedang dipojokkan, saudara sedang kepepet, itu sebetulnya saudara bisa penuh dengan roh ketika saudara bereaksi. Roh Kudus akan menolong saudara bereaksi seperti yang dia mau. Tapi kalau saudara kepepet, saudara tidak penuh dengan roh, saudara emosional, ya yang keluar ya tindakan yang emosional, bukan tindakan yang dipimpin oleh roh. Nah itulah Roh Kudus, saudaraku. Berikutnya, 13 ayat yang ke-9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Berapa banyak yang saudara yang pernah geliar karena anggur? Saya pernah, saudaraku. Janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ketika saudara geliar karena anggur itu kayak semua itu geliar, kayak semua pikiran, perasaan semuanya itu dikuasai oleh anggur itu. Demikian juga ketika saudara penuh oleh roh. Pikiran, perasaan, kehendak, semuanya dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah penolong, Parakletos. Parakletos. Terperhatikan apa yang menjadi tugas Parakletos. Pak Agus menerangkannya dengan baik. Minggu lalu Pak Kristono menerangkan dengan bagus sekali. Saudara perhatikan Parakletos, tolong tayangkan mengenai Parakletos. Parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Itulah keberadaan daripada Roh Kudus. Ketika Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos. Seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong, saudaraku. Pada waktu kita renovasi gedung ini, yang mensponsori itu mengirim 1, 2, 3, 4, 5 orang. Mengirim 5 atau 6 orang atau bahkan 7 orang ya. Jadi yang mensponsori, yang memberkati dengan semua renovasi ini, itu mengirim mungkin 7 orang untuk mendampingi saya, supaya semua ini jalan dengan baik. Semua jalan dengan baik. Nah inilah penolong yang dikirim oleh orang tadi, menolong saya yang saya tidak tahu apa-apa mengenai lighting, mengenai LED dan sebagainya. Dia menolong, membantu mengatur sehingga semuanya menjadi baik. Termasuk misalkan, Pak, sekitarnya harus dicat hitam. Karena kalau tidak dicat hitam, ini lampu akan hilang. Ini begitu lampu diarahkan ke yang putih, dia gak akan kelihatan. Semua diatur. Warna ininya apa?
panggungnya harus yang hitam mengkilap Pak, supaya bisa montal-mantul tidak karu-karuan. Jadi dia menolong saya, menolong kita semuanya, menolong tim yang ada, supaya yang dipersembahkan itu lalu tertata dengan optimal. Itulah Parakletos, itulah penolong, dia penasehat. Setiap kali kita rapat di situ, pagi, siang, malam, dia mengatur ini listriknya harus begini dan sebagainya, karena kami tidak tahu. Dialah penguat yang memberikan semangat, ayo Pak, waduh Pak, ini kalau sudah 2 minggu gak selesai, gak apa-apa Pak, ini bisa, yang lainnya bisa lebih lama, Bapak ini bisa lebih cepat kelihatannya. Lalu dia juga penghibur, Roh Kudus juga penghibur, Roh Kudus yang menolong kita, membela, penyelamat, sekutu dan sahabat. Itulah Parakletos, yaitu Roh Kudus yang diminta Yesus kepada Bapa untuk mendampingi setiap saudara dan saya. Posisi Parakletos itu seperti itu. Dan karena itulah kita dengan Roh Kudus itu ada koinonia, persekutuan Roh Kudus. Tampilkan koinonia. Koinonia itu adalah persekutuan, partisipasi bersama, hubungan yang intim, bahkan seperti suami istri yang berhubungan intim, saking eratnya itu seperti itu. Bahwa ketika Paulus katakan kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Persekutuan Roh Kudus yaitu koinonia dengan Roh Kudus. Ya, itu artinya juga berbagi dengan seseorang dalam segala hal. Berbagi dengan seseorang dalam segala hal. Seseorangnya siapa? Pribadinya siapa? Roh Kudus dalam segala hal. Parakletos itu lalu koinonia dengan kita, bersekutu dengan kita, berbagi pikiran, berbagi kehendak, perasaan, rencana kepada seorang pribadi sehari demi sehari, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Jadi betul ketika buku Selamat Pagi Roh Kudus Benihin, itu betul saudaraku. Ketika dia menulis buku Selamat Pagi Roh Kudus, itu betul. Karena Roh Kudus itulah yang mendampingi saudara ketika saudara tidur. Lupa saya tidur. Memang kalau saudara tidur lalu Roh Kudus check out. Kan tidak. Ketika saudara tidur, Roh Kudus juga bukan tidur. Ketika saudara tidur, dia berdoa untuk saudara. Bukankah Alkitab mengatakan Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihinya pada waktu dia tidur. Saudara pikir ketika saudara tidur lalu Roh Kudus kesel ya sama orang ini, ngeyel terus sepanjang hari, capek deh gua. Lalu dia tidur, kita healing sebentar. Lalu Roh Kudus ambil HP saudara, browsing begitu. Tidak saudaraku. Ketika saudara tidur bahkan dia tetap mendampingi saudara, dia mendoakan saudara. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu berdoa kepada Allah dengan ucapan-ucapan yang kita tidak mengerti dan dengan pokok doa seperti yang Tuhan mau. Sehingga segala sesuatu itu bekerja untuk kebaikan kita. Nah, ketika saudara menyadari ini, kehidupan saudara akan terus dipenuhi Roh Kudus, bahkan ketika saudara tidur. Sehingga ketika saudara bangun pagi-pagi, betul memang yang saudara harus sapa pertama kali memang adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang mendampingi saudara, menjaga saudara dari semua mimpi buruk, dan yang mendoakan saudara supaya kehendak Allah itu terjadi, itu Roh Kudus. Jadi begitu saudara bangun, duduklah dan katakan terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Selamat pagi. Betul. Buku itu betul. Selamat pagi, Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang mendampingi saya dan saudara. Sekarang begini. Loh Pak. Roh Kudus memenuhi hidup saya. Roh Kudus mengendalikan hidup saya. Roh Kudus memimpin hidup saya. Memangnya Roh Kudus itu punya apa? Roh Kudus itu bisa apa? Loh ya toh?
Kadang-kadang saya satu mobil dengan Pak Kus, dulu pada waktu dia muda, selalu dia yang nyetir. Sekarang udah agak berumur ya Pak ya, gantian saya yang nyetir. Enggak, dia masih kenceng nyetirnya itu. Saya balapan gak berani. Begitu saya pergi dengan dia, saya tenang aja. Saya tidak perlu keluarkan kartu tol, saya tidak perlu urunan bayar solar, bensin. Saya juga kalau ke rumah makan, saya nothing tulus, saudaraku. Saya tidak perlu pura-pura bayar, itu tidak perlu. Kenapa? Saya tahu. Yang pertama, dia punya uang. Yang kedua, dia baik, ya Pak ya? Baik Pak? Atau jangan-jangan saya dirasani sama di rumah. Itu Pak Yus tidak tahu diri itu. Ya, sudah nunut dari Jogja ke Semarang, tidak urun apa-apa, mangan juga minta dijajakno dan sebagainya. Entah saya yang salah atau Pak Kus yang salah. Tapi kalau saya pergi dengan beliau, dengan Pak Kus dan beliau, saya tidak perlu, saya bahkan begini, saya tidak perlu sentuh dompet saya. Saya tidak perlu sentuh dompet saya karena saya tahu apa yang dia miliki, baik uang maupun kemurahan hatinya. Dan masih saya akan terus lakukan, percayalah. Makanya Pak Kus sudah agak jarang ngejak saya ya Pak ya. Dia tahu ya. Ya karena saya tahu dia. Jadi kalau saya pergi dengan dia, ya sudah, saya tidak akan sentuh rupiah saya. Karena dia punya uang, dia orang baik. Nah pertanyaannya adalah kalau Roh Kudus itu memimpin memenuhi saya, Roh Kudus itu punya apa? Roh Kudus itu sebaik apa? Tadi dikatakan sebagai sebagai parakletos, dia memang diutus Bapa untuk mendampingi. Sehingga kita selalu ada dalam koinonia dengan dia, ada persekutuan hari demi hari. Nah dengan cepat saya akan tunjukkan lalu apa yang menjadi manifestasi atau karakteristik Roh Kudus. Ini loh, Roh Kudus itu isinya ini semuanya. Yang pertama adalah Yesaya 11 ayat yang kedua. Yesaya 11 ayat yang kedua. Atau tunjukkan gambar yang berikutnya itu Niko. Yang manifestasi dan nah ini Roh Kudus saudaraku. Saudara perhatikan, ini manifestasi dan karakteristik Roh Kudus. Saya kemarin sepanjang malam, ini artinya apa semua. Roh Kudus itu punya manifestasikan dalam ketujuh roh Allah. Kemudian dia punya buah roh. Buah roh yang pertama adalah kasih. Lalu kasih itu ada deskripsinya lagi. Lalu dia punya karunia roh ini. Belum lagi dia punya kuasa, dia punya pengurapan yang sebagainya. Nah secara perhatikan inilah yang dimiliki Roh Kudus. Nah kalau ini bersama dengan saudara, sama dengan saya bersama dengan Pak Kus, orang yang punya uang dan orang yang baik hati, selesai toh masalah. Nah saudara bisa bayangkan Roh Kudus itu seperti ini loh. Yesaya 11 ayat yang kedua, 7 roh Allah. Ketujuh roh Allah, bukan roh Allah itu ada 7 biji, 7 orang itu bukan, tapi ini adalah ketujuh manifestasi daripada roh Allah. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Saya akan coba sampaikan dengan cepat saudaraku. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Tuhan saudaraku. Roh hikmat. Roh pengertian. Yang akan menolong saudara memberikan nasihat. Roh nasihat. Roh pengertian, roh hikmat itu tujuannya untuk membuat saudara mengerti dari sudut pandang Tuhan. Hikmat itu adalah kalau saudara melihat perkara, saudara bisa melihat dari sudut pandang saudara sendiri, bisa dari sudut pandang Tuhan. Nah hikmat itu adalah pengertian dari sudut pandang Tuhan. Sehingga saudara berpikir seperti Kristus berpikir. Pikiran Kristus ada di dalam kehidupanmu. Lalu Roh Kudus itu membisikkan kepada saudara. Ini yang harus kamu lakukan. Kamu harus bereaksi seperti ini. Itulah tugas roh hikmat, roh pengertian, dan roh nasihat. Kita perlu pekerjaan Roh Kudus ini dalam semua bagian kehidupan kita. Roh keperkasaan yang memampukan saudara. Sehingga saudara tidak loyo, tidak sakit-sakitan. Saudara bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan ajaib melampaui kapasitas umur saudara. Kaleb, aku masih sama kuatnya. Aku masih sama kuatnya seperti sekian puluh tahun yang lalu. Karena apa? Ada keperkasaan ilahi. Pengenalan dan takut akan Tuhan.
itu yang menolong saudara dalam setiap saudara berhubungan dengan Tuhan. Sehingga semakin hari saudara akan semakin kenal Tuhan, saudara semakin intim dengan Tuhan. Itulah ketujuh roh Allah. Ajaib kan? Saudara bisa bayangkan kalau ini terus memimpin saudara. Buah roh, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Buah roh ini artinya adalah buah yang dihasilkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Bukan hanya sekedar pendidikan moral, tapi ini memang yang dikeluarkan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara butuh ini dalam kehidupan sehari-hari. Saudara butuh ini dalam bekerja. Saudara butuh ini dalam kehidupan rumah tangga. Kasih, sukacita. Sukacita oleh Roh Kudus, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal ini. Kalau saudara hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang mengeluarkan buah dalam kehidupan saudara, tidak ada yang akan saudara langgar. Saudara akan hidup baik, saudara akan hidup lurus, dan hidupmu akan menyenangkan. Belum berhenti saudaraku. Yang pertama kan gini, buah roh ialah kasih. Loh, kasih itu masih ada deskripsinya lagi. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-47. Kasih itu sabar. Dari kasih itu ada turunannya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara bisa bayangkan kalau ketujuh roh Allah, lalu buah roh, lalu kasih itu penuh dalam kehidupan saudara. Saudara bisa bayangkan lalu hidupmu, reaksimu seperti apa, lalu kehidupan sehari-harimu seperti apa, karena demikian banyak yang dimiliki oleh Roh Kudus yang siap diberikan kepada saudara dan saya. Itulah makanya penuh dengan Roh Kudus. Bagian yang terakhir, belum ditambah dengan karunia roh. Karunia roh ini memang banyak dipakai untuk pelayanan. Bisa kan saudara melayani istrimu, saudara melayani anak-anakmu. Pelayanan bukan hanya di mimbar ini. Pelayanan bukan hanya kalau kita sedang on di sini. Setiap hari saudara melayani. Sekarang karunia Roh Kudus. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang memberikan roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh, oleh Parakletos yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia pada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Memang konteksnya ketika karunia roh ini itu adalah untuk pelayanan. Dan seperti yang Roh Kudus mau. Nah, saudaraku, itulah yang disebut dengan dipenuhi roh. Kalau kita dipenuhi roh, maafkan saya ya, itu bukan hanya begini, itu bukan hanya itu. Kita orang karismatik kan respon kita begitu toh. Ya, wah aku dipenuhi roh, gimana? Aku rebah 2 menit, waduh
full charge. Saudaraku, itu bisa jadi adalah manifestasi awal. Tidak salah, jangan merasa salah kalau yang seperti itu. Tapi jangan berhenti di situ. Ini loh, Roh Kudus itu punya potensi luar biasa. Dan saudara harus tahu, ketika saudara sabar, itu saudara penuh roh. Jengkel tapi sabar, saudara penuh roh. Tidak punya tapi bersukacita, itu penuh roh. Bisa menguasai diri, itu penuh roh. Saudara perhatikan, lalu bisa bersukacita, menguasai diri, lalu menguatkan orang lain, bernubuat untuk orang lain, memberikan dorongan kepada orang lain. Nubuat mungkin bukan nubuat yang gimana-gimana, tapi ketika saudara memberikan dorongan, memberikan nasihat kepada orang lain, itu Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saya mau saudara menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita ini bisa dipenuhi roh. Reaksi kita. Bukankah buah roh itu untuk kehidupan sehari-hari? Ketika saya berkhotbah, saya lebih membutuhkan karunia roh. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, saya membutuhkan buah-buah roh. Saya membutuhkan kasih itu. Dalam kehidupan rumah tangga, saya membutuhkan kasih itu. Jadi sekarang saudara mulai menyadari bahwa penuh roh itu bukan hanya ketika seseorang sedang berkhotbah. Stefanus dirajam penuh roh. Paulus menjawab penuh roh, Petrus menjawab penuh roh, Yesus dicobai penuh roh. Jadi penuh roh itu dalam semua bagian dari kehidupan saudara, dan Roh Kudus punya semuanya. Mau main yang di mana dia punya semuanya. Yang terakhir saudaraku, kalau begitu saudara tanya, Pak, caranya bagaimana saya dipenuhi roh? Ayat yang terakhir. Yang pertama adalah menyadari kehadirannya. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Dua ayat terakhir. Yang pertama, saudara tanya, Pak, caranya bagaimana? Menyadari kehadirannya. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Perhatikan baik-baik. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Perhatikan, tetapi kamu mengenal dia. Saya dan saudara kenal Roh Kudus. Saudara dan saya menyadari roh kehadiran akan Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal dia, yaitu mengenal Parakletos itu, sebab dia menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. Saudara kenal Roh Kudus karena Roh Kudus menyertai saudara dan diam dalam kehidupan saudara. Sekarang ini, Pak, apakah saya perlu menunggu Pentakosta yang berikutnya? Tidak perlu. Ketika saudara percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu Roh Kudus masuk dalam kehidupanmu dalam keadaan utuh. Ketidakmengertian dan tidak menyadari dan tidak mengandalkan, itulah yang membuat hidup kita tidak dipimpin dan tidak dipenuhi roh. Ayat yang terakhir dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Yang pertama, kenal dan sadari. Yang kedua, beri dirimu. Wah, aku emosi kok. Roh Kudus sudah ngomong sabar. Ora iso. Ya sudah. Saudara langgar hari ini, langgar berikutnya, lama-lama saudara kalis. Kalis itu apa ya? Sudah enggak dengar lagi. Bukan berarti lalu Roh Kudus check out, itu bukan. Bukan. Tapi karena kita terbiasa melanggar, sehingga ketika Roh Kudus bicara, kita enggak kerasa lagi. Alkitab mengatakan, berilah dirimu dipimpin roh. Mau marah, Roh Kudus. Marah tidak, marah tidak, marah tidak. Pasti sih tidak. Nah, kalau saudara genjot marahnya,
ya pasti dia akan katakan, ya silakanlah. Lalu lagi, begitu lagi, lama-lama saudara kales. Artinya apa? Tidak lagi bisa mendengar suara Roh Kudus. Nah, itulah yang seringkali terjadi. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tidak di bawah di dalam hukum Taurat itu artinya di bawah aturan-aturan dan di bawah kutuk. Itulah artinya hidup penuh Roh Kudus. Mari bangkit berdiri.